Yudi Ranti Yudi ya. Amira Naila, Muhammad Faiz, Regita Obia. Kalau siang ini enaknya kita berikan materi sistem mutu ya. Udah lengkap ini? Fisika. Berapa pas? Fisika apa? Biasa. Batu angkat. Rafli Arianda. Aditya Bagus Pratama. Fulka. Sebelumnya udah pernah kuliah offline? Baik ya, sebagai pendahuluan, kalian kan habis ada kegiatan praktek lapangan ya. Saya mau tanya, kira-kira yang paling esensial dari kegiatan kalian itu apa? Nah, ketika kegiatan praktek lapangan, itu rohnya apa sih? Kalian bisa melaksanakan tugas gitu. Sementara kan kalian berada di suatu unit metrologi legal ya, di mana unit tersebut mempunyai tupoksi ya, unit yang dibagi dalam beberapa bagian, sehingga kok kalian bisa melaksanakan tugas gitu. Sebenarnya esensinya apa sih? Kalian melakukan praktek kerja lapangan, poinnya apa? Sebelum saya tunjuk, ada yang mau ngacung? Jadi datang gitu aja, disuruh nurut, nggak dikasih ya udah diam gitu. Kira-kira esensinya apa? Lambat. Itu lambat. Iya ya. Sebelum masuk materi kita, esensinya apa sih? Kamu melakukan kegiatan praktek kerja lapangan, ditugaskan oleh manajemen APET selama berapa bulan? 4 bulan. Di masing-masing ini ada tipe manajerial juga beda antara WWM 1, terutama kemampuan ini ya, kemampuan dia melayani dari profil teknis yang dia punya. Ada yang dua-duanya ya, pengawasannya jalan, cara-cara ulang jalan ada, sebagian ada. Kira-kira esensinya apa? Kita memandangnya ini, mata kuliahnya apa? Dari judul mata kuliahnya kalian udah bisa, saya pancing ya supaya kalian coba berpikir praktek lapangan manajemen teknologi. Tadi Pak Bagus bilang, kok bisa tugas itu sampai ke saya gitu kan? Di dalam suatu organisasi namanya UML ditugaskan, kok bisa sampai ya ke kita sebagai mahasiswa yang ada kegiatan KPL? Itu prosesnya seperti apa sih? Apa ujung-ujung, Pak saya mau, karena mungkin siapa yang kamu paling aktif ya, rajin. Saya orangnya rajin mau kerja, tanpa ada surat kerjain gitu kan? Ada contoh masuk, dia lakukan pengujian dan sebagainya. Buat apa? Bolehkah seperti itu? Itu saya satu ya, banyak sebenarnya model-model itu. Atau gini,
misalkan ternyata aktif butuh data ya, butuh data, ternyata mahasiswa tersebut tidak masuk selama sekian hari. Laporan bisa masuk nih ke aktif itu ada prosesnya. Jadi dalam satu unit dengan tupoksi yang berbeda-beda, dengan SDM yang berbeda-beda, dengan tupoksi yang berbeda-beda, kok mereka bisa bergerak gitu kan? Bergerak untuk satu tujuan. Nah, supaya tujuan itu terarah, esensinya apa ya gitu kan? Dia dalam rangka menyelesaikan tupoksinya, misalkan dia pengawasan atau tera ulang. Nanti pelayanannya bentuknya seperti apa? Ada yang eksternal, ada yang internal gitu kan? Nah, itu dibutuhkan kalau semua bekerja masing-masing tanpa ada garis-garis manajemen termasuk ya. Jadi saya jawab kan, garis-garis manajemen yang sudah dibuat, terus gimana prosesnya? Jadi kita goalnya itu bisa tercapai gitu, suatu UML. Baru esensinya kita UML itu kita perjalanannya gini ya. Kita ditempatkan di suatu lembaga, dia merupakan organisasi, kita melakukan proyek kerja lapangan. Gitu. Esensinya kok bisa tugas itu nyampe ke saya? Gimana prosesnya? Yang penting apa? Forward the queue. Itu udah kata kunci juga ya. Maksudnya gimana? Dari peraturan ya, saya setuju ya. Jadi esensinya kita menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kan peraturan itu dikaji ya. Kok penting? Ngapain sih pemerintah bikin peraturan itu gitu kan? Kok penting dilakukan? Ini meteorologi tadi. Apaan tuh meteorologi gitu kan? Kenapa nggak manajemen perbankan gitu? Kita bicara secara umum ya, ada manajemen perbankan, manajemen meteorologian. Kok esensinya apa ya? Kerja salah-salah misalkan diberitakan pada prosedurnya. Gak tahu di lapangannya sama apa nggak memperhatikan. Kadang-kadang setiap orang kan ngomongnya beda-beda. Ada contoh masuk ruang lingkupnya kita nggak ada, kita kerjain gitu kan, dan sebagainya. Kita aturannya suruh kerjain di masa gitu. Nah, satu peraturan benar, ada lagi esensi yang penting. Saya baru lagi yang bimbingan saya. Rifki coba. Menurut saya kenapa UML itu ada ini? Nah, karena metodologi yang berbeda dengan kemudian pelaku tersebut digunakan untuk transaksi perdagangan. Nah, ada yang dengan UML, yang metodologi pengawasan dan sebagainya, itu yang tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Di mana dia antara pedagang atau enggak dalam pembeli itu tidak ada yang Isi peraturan itu memang salah satu tujuannya perlindungan konsumen kan. Caranya gimana gitu? Ada yang diwadah kan cara. Dibuatlah UPT suatu pelaksana teknis di bidang kemeteorologian. Itu cara. Dulu ada SDM untuk provinsi kan. Dia ada menerima contoh kalibrasi dari masing-masing. Dulu itu strategi itu merupakan cara. Supaya ini ya dihubungkan ke mata kuliah kita kan manajemen meteorologian. Poin yang dituju itu sebenarnya harus terjadi ya memang sesuai aturan. Tujuannya untuk melindungi. Berarti kita perlu guidance apa lagi gitu aja deh. Kira-kira butuh guidance apa lagi di dalam rangka mewujudkan
Terus tujuannya untuk melindungi. Guidance-nya apa kira-kira? Semua gue gitu kan. Orang Jakarta bilang, semua saya, semua atasan saya boleh. Ada setuju nggak? Ada semua atasan saya gitu. Karena saking percaya bahwa atasan saya pinter, cerdas, lulusannya lulusan ITB gitu kan. Itu bisa jadi guidance. Terus apa dong guidance? Arahnya ke manajemen. Pikirin coba. Kira-kira guidance apa yang perlu kita pegang, pedoman apa kita pegang di dalam rangka tadi, di dalam rangka apa? Manajemen yang efektif. Efektif itu berarti kita punya tujuan. Kalau kemeteorologi kan punya tujuan tersendiri. Kalau perbankan punya tujuan tersendiri. Nah itu dua bidang yang berbeda. Kira-kira kita butuh guidance apa?